Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, tanggal 30 November 2022. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus dapat mengurapi kami, menuntun kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan, bahkan menghidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yaitu aman dalam lindungan Allah. Bila mana kita membaca di dalam buku Mazmur pasal 91, judulnya yaitu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Manusia hidup pasti tidak pernah lepas dari kesulitan dan tantangan hidup, termasuk saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang percaya. Alkitab menceritakan bagaimana kehidupan Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Namun Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi karena tentunya Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita juga tidak tahu hari depan kita, kesulitan dan tantangan apa yang akan kita hadapi. Namun yang kita tahu pasti adalah Yesus yang kita sembah. Dialah yang akan menguasai dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi esok dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu pemazmur di bagian lain mengatakan bahwa Tuhanlah naunganmu yang melukiskan perlindungan Tuhan terhadap bahaya atau ancaman dari luar. Di dalam perlindungannya kita akan aman dan dipelihara Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya, kita harus beriman, kita harus yakin bahwa apapun yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami, Tuhan pelihara dan Dia melindungi. Tuhan adalah tempat perlindungan terhadap badai kehidupan yang menghantam saudara dan saya. Dia adalah menara yang kuat terhadap semua musuh dan lawan kita. Tuhan adalah tempat pengungsian, dan Tuhanlah tempat perlindungan dan naungan untuk kita berdiam di dalamnya. Di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-7, Nabi Yesaya menggambarkan bahwa Tuhan sebagai tudung, pondok tempat bernaung dan perlindungan serta persembunyian. Tuhan mengupayakan segala hal untuk mendatangkan akan kebaikan bagi umatnya. Jadi Tuhan merindukan saudara dan saya berada dalam lindungan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu datang kepada Yesus dan mempercayakan akan hidup kita
sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan akan melindungi di dalam setiap kehidupan daripada saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Bahkan Dia akan menjaga umur kita. Dia akan memberkati dan memberikan akan umur panjang kepada kita. Di dalam ayat 16 dari Mazmur pasal 91 firman Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi sepanjang hari ini Bapak Ibu, di mana saja saudara dan saya berada, biarlah kita dapat mengerti dan menyerahkan akan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita dapat aman hanya dalam lindungan Allah. Di luar daripada Allah, kita akan mendapatkan akan bahaya dan kebinasaan. Oleh sebab itu, biarlah sepanjang hari ini kita selalu datang kepada Yesus, menyerahkan hidup kita. Dengan demikian Dia akan menolong kita sehingga kita boleh aman dan sejahtera dan istimewa. Kita boleh diselamatkan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas dan kegiatan kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita. Amin.